Waspada, Mamarika peringatkan Israel tidak cukup kuat lawan Hizbullah. Hezbollah's rocket attacks means more suffering for the more than 60,000 Israelis now displaced from their homes and for tens of thousands of displaced Lebanese. Kemampuan militer Israel dinilai tidak cukup untuk menghadapi perang habis-habisan dengan kelompok militer Lebanon yang didukung Iran, Hizbullah. Laporan Financial Times pada Rabu 26 Juni, merujuk pada sumber-sumber pejabat Amerika Serikat menyebut Hizbullah sebagai aktor non-negara dengan persenjataan paling berat di dunia. Mereka menyoroti sejumlah kesulitan yang akan dihadapi Israel jika bersikeras terlibat konflik militer dengan Hizbullah. Kemampuan mereka, Israel, terbatas untuk mempertahankan diri jika mereka terlibat dalam perang terbuka dengan Hizbullah, ungkap laporan tersebut. Kendati demikian, sumber-sumber diplomat dari kedua pihak berkonflik telah memberikan sinyal untuk menghindari perang skala penuh. Laporan lain yang dirilis Newsweek menyebut perluasan perang baru antara Hizbullah dan Israel akan membawa kehancuran yang tidak terbayangkan dan menjadi hambatan besar bagi pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Dalam laporan itu, Wakil Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, Eran Etzion yakin Israel akan kalah dalam 24 jam dengan kehancuran yang besar di wilayah pendudukan. Sulit untuk melihat bagaimana perang dapat dimenangkan dengan cepat, atau tidak sama sekali, ujarnya. Menurut pejabat militer Israel, Hizbullah memiliki sekitar 200.000 roket, mortir, drone, rudal permukaan ke udara, rudal anti-tank, amunisi berpemandu presisi, dan senjata lainnya. Terlebih lagi, AS pada Selasa 25 Juni memperingatkan bahwa bentrokan dengan Hizbullah mungkin memicu perang regional, di mana Iran akan ikut terlibat. Militer Rusia telah menembak jatuh pesawat tak berawak AS di Laut Hitam ketika ketegangan terus meningkat terkait Ukraina yang diduga menargetkan kota Sevastopol di Crimea dengan rudal ATACMS yang dipasok Washington, Senin 24 Juni 2024. Dilansir dari laman Express, UK, menurut saluran Telegram Victor Bomber secara samar-samar menyatakan bahwa peralatan AS telah ditembak jatuh di jalur perairan strategis utama, tanpa memberikan rincian spesifik apapun. Selamat kepada semua orang yang terlibat. Kini terjadi peningkatan turbulensi di Laut Hitam. Mari kita lihat apakah ini terjadi secara berkelanjutan atau hanya terjadi satu kali saja, tulis akun tersebut. Sementara itu, dilansir dari media sosial X, dalam postingannya, Matthias Giesdalhammer, seorang jurnalis yang berspesialisasi dalam masalah pertahanan yang bekerja untuk situs Semafor, mengatakan bahwa seorang pejabat pertahanan AS telah meremehkan klaim tersebut, dengan mengatakan, kami belum melihat adanya bukti bahwa hal ini adalah faktual. Sebelumnya Rusia kemarin memanggil Duta Besar Amerika untuk memprotes apa yang dikatakannya sebagai penggunaan rudal canggih buatan AS dalam serangan Ukraina di Crimea pada hari Minggu yang dilaporkan menewaskan 4 orang dan melukai lebih dari 150 orang.
Crimea, yang direbut Rusia dari Ukraina pada tahun 2014 dalam sebuah tindakan yang ditolak sebagian besar dunia karena dianggap melanggar hukum, telah lama dianggap sebagai target yang adil bagi Ukraina oleh sekutu baratnya. Namun, Pentagon mengatakan pekan lalu bahwa militer Ukraina kini juga diperbolehkan menggunakan rudal jarak jauh yang disediakan oleh AS untuk menyerang sasaran di wilayah Rusia jika negara tersebut bertindak untuk membela diri. Sejak awal perang, AS telah mempertahankan kebijakan untuk tidak mengizinkan Ukraina menggunakan senjata yang mereka sediakan untuk menyerang sasaran di wilayah Rusia karena khawatir akan semakin meningkatkan konflik. Aliran amunisi AS yang berkelanjutan, yang akan diambil dari persediaan yang ada, dimaksudkan untuk membantu pasukan Ukraina mengusir serangan Rusia yang semakin intensif. Pengiriman mendatang diharapkan mencakup amunisi untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi, atau HIMARS. Sistem itu mampu menembakkan rudal jarak jauh dari sistem rudal taktis Angkatan Darat, atau ATACMS, yang menurut Rusia akan memicu pembalasan dan berisiko meningkatkan konflik. Salah satu pejabat AS mengatakan mereka tidak dapat memverifikasi apakah paket bantuan ini termasuk amunisi ATACMS, namun mengatakan bantuan tersebut tidak termasuk munisi tandan. Sementara itu, AS hari ini diperkirakan akan menyetujui tambahan amunisi senilai 118 juta pound, 150 juta dolar, yang sangat dibutuhkan ke Ukraina, menurut dua pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.